Selamat siang. Hari ini kita lagi menunggu ya dan bersama sebagian dari tim Pemkot untuk melakukan pengecekan fisik batas-batas tanah yang rencananya akan terkena dampak dari kegiatan pembangunan proyek terowongan pemerintah. Termasuk di sini adalah gereja kami Saudara GKT di Kristus Ajaib Samarinda. Rencana start awal pembangunan jalan terowongan ini itu akan dimulai di bulan November sesuai dengan instruksi Bapak Wali Kota. Maka kegiatan ini akan dilakukan. Maka paling tidak sekitar itu mungkin sudah dilakukan verifikasi tanah-tanah yang terkena dampak itu untuk segera dilakukan pembebasan. Perlu diketahui bahwa termasuk dari gereja kami GKTDI Samarinda. Ini adalah tim sebagian tim dari Pemkot sudah datang dan akan melakukan validasi ya untuk mengecek kebenaran apa batas-batas tanah yang akan dibebaskan ini udah benar. Ini adalah tim pendahuluan ya. Nanti ada tim khusus lagi untuk melakukan pengukuran dan itu kita akan menunggu kapan waktunya. Perlu diinformasikan juga kepada rekan-rekan semua bahwa bangunan gereja ini memang tidak keseluruhannya kena, hanya sekitar mungkin 2 meter ya, tapi akan terkena dampak terutama jalan yang dari bawah ini dari Sultan Alimuddin naik ke atas itu sepanjangan mungkin sekitar 100 meteran lebih. Itu adalah jalan yang dibuat gereja dari awalnya dan itu akan terkena. Nah, untuk akses naik itu agak susah sekali Saudara. Maka tidak ada jalan lain kecuali memang semuanya harus dibebaskan. Untuk itulah maka ini para pemilik tanah hadir di sini untuk membahas batas-batas tanahnya. Dan untuk kegiatan proyek ini bahwa proyek ini dibuat jalan tol maksudnya jalan terowongan ya. Ini untuk memecah kemacetan yang sering bahkan hampir tiap hari terjadi kemacetan di Gunung Mangga karena akses jalan yang menghubung antara Kelurahan Sambutan ke kota bahkan dari Palaran lewat jembatan Mahkota 2 hanya akses ini yang bisa dilalui oleh kendaraan roda 4 motor ya. Untuk itu maka memang ini sangat perlu sekali. Nah, dari pihak pemilik tanah itu rata-rata semuanya tidak jadi masalah karena ini adalah proyek pemerintah dan ini adalah untuk keperluan atau kepentingan masyarakat umum. Nah, sehingga kami pun gereja yang ada di sini juga tidak bisa berbuat apa-apa, hanya bisa mendukung. Dan tentu saja semua program-program pemerintah yang dijalankan itu tentu tujuannya baik, yaitu untuk kepentingan masyarakat umum. Sehingga semua jemaat ini mendukung. Meskipun gereja ini akan dipindah. Kami pun sudah mulai berusaha mencari tempat untuk membangun gereja ini Saudara. Tapi tentu butuh sekali biaya. Untuk itu kami minta dukungan doa agar supaya proses pemindahan gereja GKTD Kristus Ajaib ini bisa berlancar dan bisa tepat waktu. Dan itu memang akan menjadi pergumulan bagi kami jemaat untuk masalah dana karena tentu untuk memindah gedung ini Saudara ya tidak begitu gampang karena akan membutuhkan biaya dan nanti selanjutnya saya akan informasikan lewat channel ini. Memang saya buat khusus untuk mengupdate perkembangan mulai dari pembebasan tanah gereja ini sampai pembangunan bahkan nantinya sampai gereja baru dari GKTD Kristus Ajaib Samarinda itu terbangun dan siap untuk ditempati.
Turut hadir para pemilik tanah di sekitar gereja ini, yaitu kaplingan dari Pak eh, Rudi. Ada Pak Rudi sekeluarga. Ini ada berapa orang datang, satu tim mobil. Ada Pak Purnomo dan pihak gereja sendiri. Jadi di sini ada 3 kaplingan besar yang kena dampaknya, yaitu punya Pak Rudi, Pak Purnomo, dan gedung gereja yang atas nama Ibu Gembala, Ibu Eunike Rundai. Oke, saya kira untuk saat ini cukup sampai di sini dulu. Nantikan info berikutnya. Terima kasih.